Dalam kuliah ini, kita akan membahas farmakologi obat anti-epilepsi. Jadi, mari kita langsung ke pokoknya. Penggunaan obat anti-epilepsi adalah untuk mencegah atau mengontrol epilepsi secara umum dikenal sebagai kejang tiba-tiba. Semburan listrik yang tidak terkendali aktivitas di otak yang terjadi saat neuron menjadi terlalu aktif sehingga dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua kelompok besar tergantung di mana mereka mulai di otak. Kalau pertama, kejang mempengaruhi awalnya hanya sebagai otak, biasanya satu belahan otak, dan dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan kesadaran kejang umum. Kedua, mempengaruhi kedua sisi otak di waktu yang sama dan hampir selalu menyebabkan kerugian kesadaran. Sekarang kejang sederhana bisa dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara proses penghambatan dan rangsangan di otak yang menghasilkan terlalu sedikit penghambatan atau terlalu banyak rangsangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagaimana ini terjadi, kita perlu mengambil lebih lengkap melihat bagaimana neuron melewati sinyal satu sama lain sehingga Anda mungkin sudah mengetahui untuk komunikasi utama di antara neuron terjadi melalui perjalanan gelombang. Eksitasi listrik dikenal sebagai aksi potensial. Suatu aksi potensi didalangi oleh pembukaan dan penutupan ion yang sinkron. Saluran sekarang, jika kita melihat yang sederhana, neuron yang saat beristirahat di dalam adalah sedikit lebih negatif dari luar sebuah potensi aksi. Dimulai saat saluran sodium terangsang dekat terbuka, kemungkinan atau memungkinkan ion natrium yang berwatak positif terburu-buru ke dalam sel sehingga membalik polarisasi membran. Akibatnya, depolarisasi membran mengarah ke pembukaan tegangan tinggi yang mengaktifkan saluran kalsium, yang kemudian memungkinkan ion kalsium bermuatan positif memasuki neuron sehingga memicu pelepasan glutamat dan vesikel ke celah sinaptik. Glumat berikutnya berikatan dengan dua jenis reseptor pada neuron. Postsinaps pertama, reseptor AMPA yang mengikat dari glumat terbuka dan izin masuk ion natrium, dan NMDA kedua, reseptor yang membuka dan memungkinkan masuknya ion kalsium. Selain itu, kalsium bisa masuk melalui kalsium yang diaktifkan dengan tegangan rendah. Saluran juga dikenal sebagai tipe kalsium saluran yang terbuka sebagai respon terhadap kecil depolarisasi pada atau di bawah potensial membran istirahat. Jadi, semua ini masuknya ion positif lagi menyebabkan depolarisasi dan propagasi potensial aksi. Sekarang yang Anda bisa bayangkan jika Anda terlalu banyak glutamat, sekitar neuron bisa menjadi hyperexcitable dan seizure dapat terjadi. Tetapi ini biasanya tidak terjadi karena kami juga memiliki neuron penghambatan di sekitar yang mengirim impuls rangsang. Ini neuron penghambatan rilis neurotransmitter GABA yang memikat GABA-A reseptor pada neuron rangsang, menyebabkan mereka terbuka dan memungkinkan secara negatif ion klorida bermuatan untuk masuk. Dalam hal ini menyebabkan potensi membran menjadi lebih banyak negatif di dalam relatif terhadap luar sehingga membatasi neuron kemampuan untuk menanggapi lebih lanjut. Stimulasi akhirnya setelah GABA berdisosiasi dengan reseptor GABA-A-nya menjadi dihapus dari celah sinaptik dengan mengambil kembali melalui GABA transport 1. GAT-1 untuk pendek dan kemudian terdegradasi oleh enzim gamma aminobutyric acid aminotransferase GABA T untuk singkat
Untuk singkat, jadi lagi seperti yang Anda lihat, seperti dengan kelebihan, glutamat terlalu sedikit GABA juga bisa memungkinkan neuron menjadi hyperexcitable yang dapat menyebabkan kejang. Sekarang yang kita bahas mekanisme dasar yang mendasari kejang. Mari kita lanjutkan dengan membahas farmakologi obat anti-epilepsi. Jadi tujuan utama intervensi terapeutik adalah untuk hanya menurunkan rangsangan saraf dan atau meningkatkan penghambatan neuron. Dengan satu cara obat anti-epilepsi dapat mencegah pembakaran berlebihan dari potensi aksi dalam neuron hanya dengan memblokir saluran sodium. Tegangan anti-epilepsi yang memblokir saluran natrium dan sehingga mengurangi jumlah natrium itu masuk neuron, termasuk karbamazepin, oxabarazepin, lamotrigine, pentoin, topiramate, asam valproate, dan zonisamide. Sekarang, cara lain anti-epilepsi bisa lambat turun neuron hiperaktif adalah dengan memblokir saluran kalsium. Tugas ini dilakukan oleh obat-obatan yang menghambat saluran kalsium aktif tegangan tinggi seperti lamotrigine dan topiramate, dan obat-obatan itu menghambat tipe bertegangan rendah saluran kalsium seperti asam valproic dan zonisamide. Sebagai catatan samping di sini, simpan diingat bahwa banyak anti-epilepsi obat bertindak atas beberapa target seperti dapat melihat lamotrigine, topiramate, valproic asam, dan zonisamide dapat menghambat keduanya. Saluran kalsium dan saluran natrium. Lebih jauh lagi, topiramate telah terbukti juga menghambat neurotransmisi rangsang dengan memblokir reseptor AMPA. Sekarang, obat anti-epilepsi lainnya yaitu gabapentin dan pregabalin juga mengarahkan tenaga efeknya dengan berinteraksi dengan saluran kalsium aktif tegangan tinggi. Namun tidak seperti agen lainnya, gabapentin dan pregabalin mengikat ke suatu subunit aksesori saluran kalsium tegangan tinggi yang diaktifkan disebut alpha 2 delta 1. Karena saluran presinaptik yang mengandung subunit khusus ini muncul untuk memodulasi rilis neurotransmitter rangsang seperti penghambatan glutamat. Alpha 2 delta 1 mengandung saluran kalsium oleh gabapentin dan pregabalin dispekulasikan menjadi salah satu yang utama alasan untuk efek anti-epilepsi mereka kalsium yang diaktifkan dengan tegangan tinggi lainnya. Channel blocker dengan mekanisme unik aksi adalah levetiracetam, salah satu jurusan mekanisme yang diperkirakan terjadi bertanggung jawab atas aktivitas anti-seizure, dan levetiracetam adalah kemampuannya untuk